Anda kayak Oh, sudah oh. meninggalkan. Oh, iya. Sudah Lama meninggalkan ini nggak tempat. ketemu. Tadi minta Ya. kontak person Pak. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena tadi sudah diuraikan sama Pak Nonot. Pada dasarnya memang betul apa yang disampaikan Pak Nonot. Jadi memang untuk menciptakan SDM kampus yang berkualitas adalah kita harus kampus membuka wawasan tentang budidaya. Sementara ini memang banyak mahasiswa yang lulus tapi wawasannya masih kurang, baik tentang budidaya maupun tentang wirausahanya. Jadi Pak Nonot tadi sudah wawasan, workshop, kemudian wirausaha, kemudian magang. Ya, magang ini yang penting ini. Biasanya, nah, kalau saya berpikiran bahwa apabila mahasiswa itu nanti magang itu dimasukkan dalam SKS, wajib. Jadi mahasiswa sebelum skripsi, kalau PKL biasanya kadang-kadang PKL nggak bisa ini ya, hanya spesifikasinya masih kurang. Jadi kalau magang itu paling enggak setengah semester, jadi mulai persiapan dan umur di 2 bulan lah paling tidak, itu sudah mahasiswa bisa menguasai teknologi budidaya. Kemudian tentang manajemen kualitas air. Ini yang pengalaman saya dengan bapak-bapak teknisi yang lama-lama pun kadang-kadang pemahaman tentang manajemen kualitas air ini yang masih kurang-kurang ini ya. Kita berdasarkan pengalaman kemarin di tempat saya juga gitu. Jadi ada perubahan air, misalkan kita coba membuat vlog misalkan. Vlog itu biasanya warnanya agak kecoklatan, tetapi begitu besoknya itu berubah menjadi hijau. Nah ini bingung, panik. Karena pengetahuan tentang plankton masih kurang misalkan. Nah ini bingung, bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan. Otomatis kalau ada perubahan gitu kan mungkin pH juga drop, DO juga drop, mesti begitu. Sehingga kadang-kadang kegagalan itu di situ. Kita nggak tahu perubahan, misalkan sorenya masih coklat, tapi begitu pagi kok sudah hijau. Berarti kan buffernya yang kurang. Sehingga kualitas air masih kurang stabil. Kemudian klaster, ini juga penting tadi disampaikan Pak Nonton. Sekarang tuh budidaya itu harus kita mengetahui klaster. Jadi baik klaster itu pemetaan wilayah itu untuk budidaya intensif, untuk budidaya tradisional. Kadang-kadang banyak yang kita membuat, misalkan ada investor masuk ke suatu daerah, di mana daerah tersebut adalah wilayah klaster tradisional. Dia masuk untuk intensif. Nah ini juga fatal. Oke, kos-kosan. Kadang-kadang berakibat sangat fatal sekali. Karena di situ, terutama misalkan contoh di Gresik aja di wilayah kami, wilayah endemik WS, kemudian ada intensif lah. Di situ banyak sekali terjadi kegagalan. Kemudian mahasiswa harus mengetahui tentang teknologi pakan. Ini juga masih, saya rasa masih kurang. Pakan ini baik manajemennya maupun blend feeding dan sebagainya. Jadi bagaimana kita membuat budidaya atau menciptakan budidaya itu agar sustainable, maka pengetahuan pakan sangat perlu sekali. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, maka yang terjadi adalah FCR bisa meludak sehingga daya dukung lahan sudah turun. Contoh di Ujung Pangkah sekarang ini mungkin informasi ke Pak Andi bahwa Gresik, terutama Ujung Pangkah, ini yang saya rekam teman-teman pembudidaya bandeng, itu FCR sudah rata-rata di atas 3, 1:3. Ngeri sebenarnya, Bu. Nah ini sebagai mahasiswa perlu pemahaman itu sebenarnya. Pada saat di mana proses budidaya intensif itu harus di stagnan dulu. Kalau ini berlanjut, kasihan petani. Tapi kalau berkaitan dengan pakan nggak mau tahu itu. Sehingga pemahaman mahasiswa tentang kualitas atau manajemen pakan.
Kemudian mekanik juga penting apa yang disampaikan. Jadi ditambah itu ada genset, ada kincir. Kadang-kadang teknisi itu pemahaman kincir, misalkan dalam satu petak 2000 meter persegi. Berapa kapasitas tonase yang mau kita keluarkan atau kita angkat? Nah, kebutuhan kincir itu penting. Nah, berapa kincir? Misalkan 1 hektarnya kita mau mengangkat produksi 20 ton per hektar misalnya. Berapa kincir yang harus kita perlukan? Sehingga ini berkaitan dengan efisiensi listrik. Biar nyambung. Energi listrik yang kita pakai itu sesuai dengan kapasitas produksi yang akan kita keluarkan. Kemudian yang terakhir adalah sinkronisasi mata kuliah. Jadi kadang-kadang kita biar match antara dunia di lapangan dengan dunia kampus itu biar ada mata kuliah itu ada sinkronisasi. Saya rasa itu dulu Pak Andi. Terima kasih atas waktunya. Nanti barangkali ada yang perlu kita sampaikan lagi, kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.